Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini ingin mempresentasikan PPT yang telah saya buat. Jadi tujuan PPT ini adalah untuk menjelaskan penerapan metode statistika dalam menganalisis berbagai jenis data penelitian, mulai dari uji T berpasangan, regresi nilai baru sederhana, hingga uji ANOVA. Presentasi ini akan mendemonstrasikan proses pengolahan data menggunakan RStudio secara sistematis, menjadikan hasil perhitungan secara jelas dan memberikan interpretasi yang akurat, sehingga kesimpulan ditarik selaras dengan tujuan analisis untuk setiap permasalahan dalam praktikum metode statistika. Jadi masalah yang ada yang pertama itu pengujian hipotesis sampel berpasangan, dua sampel berpasangan. Yang kedua analisis regresi linear sederhana, dan yang ketiga analisis of variance atau ANOVA. Definisi masalah pertama adalah penelitian menguji apakah pelatihan mengurangi kecepatan perawat memengaruhi kecepatan perawat dalam memasang infus. Tujuannya adalah untuk melihat apakah terjadi perubahan signifikan setelah pelatihan. Jadi penyelesaian untuk pengujian hipotesis dua sampel ada langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan hipotesis. Hipotesis pertama adalah H0 sama dengan titik 2, mu1 sama dengan mu2, yang mana tidak ada perbedaan kecepatan merasakan infus perawat antara sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian ada H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Ada perbedaan kecepatan pemasangan infus perawat antara sebelum dan sesudah pelatihan. Langkah kedua adalah taraf nyata. Alfa sama dengan 0,05. Lalu langkah ketiga adalah daerah penolakan. Jadi untuk uji hipotesis sampel berpasangan itu tolak H0 jika P value kurang dari alfa atau mutlak T itu lebih besar dari T tabel. Langkah ketiga adalah statistik uji. Jadi di sini sudah diuji sintaksnya di RStudio. Dari hasil uji sintaks diperoleh hasil dari T hitung sebesar minus 1,8091 dan P value sebesar 0,108. Langkah selanjutnya adalah keputusan. Terima H0 karena P value 0,108 lebih besar dari 0,005 atau T hitung yaitu minus 1,08091 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,306. Kesimpulannya, berdasarkan keputusan tersebut dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5% maka tak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa kecepatan pemasangan infus perawat sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan ada perbedaan. Lalu untuk deskripsi masalah yang kedua adalah disajikan data jumlah penduduk dan jumlah timbunan sampah yang diambil dari data BPS Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah timbunan sampah di kabupaten atau kota Jawa Barat. Dengan menganalisis hubungan kedua variabel menggunakan regresi linear sederhana, membuat scatter plot, serta menghitung nilai signifikansi, korelasi, dan koefisien determinasi. Tadi penyelesaiannya yang pertama menentukan variabel X dan Y. Variabel X-nya di sini adalah jumlah penduduk dan variabel Y-nya adalah jumlah timbunan sampah. Model regresi linear sederhana yang dapat dari hasil uji sintaks di RStudio yaitu Y tutup sama dengan minus 30,3207 ditambah 0,5174X. Artinya setiap bertambah jumlah penduduk, jumlah timbunan sampah bertambah sebesar 0,5174. Serta saat jumlah penduduk tidak ada atau 0, maka jumlah timbunan sampah tetap sebesar min 30,3207. Lalu yang ketiga adalah pengujian signifikansi. Pengujian signifikansi ini sama seperti pengujian hipotesis, yang mana ada tahap-tahapnya. Yang pertama hipotesis. Hipotesis H0 beta 1 sama dengan 0, yang mana jumlah penduduk tidak mempengaruhi jumlah timbunan sampah. H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Artinya jumlah penduduk mengaruhi jumlah timbunan sampah. Taraf nyatanya alfa sama dengan 0,05. Daerah penolakannya tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel dan P value kurang dari alfa. Untuk selanjutnya adalah statistik uji.
Dari hasil uji sintaks di RStudio didapatkan nilai F hitung sama dengan 70,87 dan p-value 9,163E09 serta F-tabel F0, jadi keputusannya adalah H0, tolak H0 karena p-value 9,163E min 0,9 lebih kecil dari alfa 0,5 atau F hitung 70,7 lebih besar daripada F tabel 22,306. Kesimpulannya, berdasarkan keputusan tersebut dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5%, maka cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa jumlah penduduk mengaruhi jumlah timbunan sampah. Lalu ada scatter plot. Scatter plotnya di sini menunjukkan hubungan positif antara jumlah penduduk dan jumlah timbunan sampah, di mana semakin banyak penduduk maka semakin besar sampah yang dihasilkan. Lalu ada nilai korelasi dan koefisien determinasi. Nilai korelasinya didapati sebesar 0,8597822 yang menunjukkan tingkat hubungan positif sangat kuat antara jumlah penduduk dengan jumlah timbunan sampah. Lalu nilai koefisien determinasinya sebesar 0,7392 menunjukkan sebanyak 73,92% variabel jumlah timbunan sampah dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk. Lalu deskripsi masalah yang ketiga adalah percobaan pengaruh dosis fumigan metil bromid terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Tujuannya untuk mengetahui apakah perbedaan dosis memberikan pengaruh signifikan terhadap daya tumbuh. Tahapnya sama seperti tahap uji hipotesis, yaitu pertama hipotesis H0 semua jenis dosis menyebabkan pertumbuhan yang sama, H1 tidak satu jenis dosis menyebabkan pertumbuhan yang berbeda. Ternyata alfa sama dengan 0,05 digunakan tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa atau F hitung lebih besar dari F tabel. Statistik ujinya di sini dapatkan hasil F hitungnya adalah 161,3 dengan derajat bebas 3 dan 16 dengan taraf nyata 0,05 diperoleh F tabel yaitu sebesar 3,24 serta p-value-nya adalah 3,62E12. Keputusannya tolak H0 karena p-value lebih kecil dari alfa atau F hitung lebih besar dari F tabel. Kesimpulannya, berdasarkan keputusan dengan tingkat signifikansi besar 0,05 dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada satu jenis dosis menyebabkan pertumbuhan yang berbeda. Terima kasih.